Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah hari ini. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan bahwa kasih Allah itu terbukti dalam kehidupan kita. Dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan kembali, kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia berikan anaknya Yesus buat kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin Tuhan. Dia berikan Yesus anaknya yang tunggal. Haleluya. Dia mau berkorban buat kita semua. Bagi saudara, buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Sembah Dia, puji Dia. Haleluya. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Biar selama hidup kita menyembah Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan-Nya buat kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasa syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Berkat kemurahan, kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi kami. Kami percaya Tuhan, karena itu Engkau terus mengasihi kami sampai saat ini dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam sorga saat ini.
Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau menaikkan sembah puji kami kepada Tuhan. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, melawat setiap kami, sehingga kami datang dengan kerinduan. Kami dipuaskan oleh Tuhan, sukacita melimpah dari Tuhan menjadi bagian kami semua. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus mau bekerja berkarya di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersorak meninggikan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, karena Dia yang patut dipuji dan dimuliakan. Besarkan nama Tuhan, puji Dia, kemurahan-Nya besar buat kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Besar kasih-Nya, oh besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. amin. Dia menolong, karena Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bersoraklah bagi Tuhan, karena Dia yang layak dipuji ditinggikan. Naikkan pujian suara kita, menyembah memuliakan nama Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Ada kuasa dan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita, dan Dia berikan kita kemenangan oleh kuasa nama-Nya. Haleluya. Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Serukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Juru selamat, Tuhan
Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia tak tergoyahkan, bahkan dia tak terkalahkan. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Serukan Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. amin. Dia tak tergoyahkan, dia tak terkalahkan. Takkan tergoyahkan, Haleluya. dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. dia luar biasa, dia perkasa, ajaib mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, ajaib kau Tuhan. Perkasa Amin. mulia, Yesus nama di atas segala nama. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Kita minta selalu roh Allah memenuhi hidup kita. Dia akan memimpin, menuntun kehidupan kita. Menjadikan kita semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dibawa terus sampai kepada kesempurnaan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Kuasanya bekerja di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin Tuhan. Hari pulihkan kami semua. Ada bagi kami ya Roh Kudus. Haleluya. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan Allah yang bekerja dalam hidup kami. serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, pulihkanku. Bekerjalah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup
penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, Membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Lagi katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Roh Allah memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Tiba saatnya kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Mari buka setiap hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Biar kita mengenal Dia lewat firman dan kuasa Roh Kudus buat kita. Aku rindu mengenal-Mu. Aku rindu Mari kita selalu punya kerinduan lebih mengenal Tuhan. Mengenal secara pribadi. mengenal-Mu secara pribadi. Bukan hanya kita kagumi segala apa yang Tuhan jadikan, tapi lebih daripada itu kita semakin mengenal pribadi Allah. Haleluya. Ciptaan-Mu, Amin Tuhan. tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku rindu mengenal-Mu ya Tuhan. Haleluya. Aku rindu mengenal-Mu, mengenal-Mu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenal-Mu secara pribadi. Haleluya, secara pribadi, hingga ku tahu rencana-Mu. Aku mengenal-Mu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku rindu mengenal-Mu ya Tuhan. Aku rindu mengenal-Mu, mengenal-Mu secara pribadi, bukan hanya ku
mengagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenal-Mu, mengenal-Mu ya Tuhan secara pribadi, hingga kami tahu rencana-Mu ajaib indah bagi kami. Haleluya. Oh haleluya. Aku mengenal-Mu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenal-Mu, mengenal-Mu Tuhan secara pribadi. Haleluya. Secara pribadi, hingga ku tahu rencana-Mu. Aku mengenal-Mu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Biar kami selalu rindu ya Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, lewat firman-Mu dan Roh-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Benar Bapa, benar Tuhan. Kami mau mengenal Engkau Tuhan secara pribadi. Kami mau mengenal betapa luar biasa dan ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh lagi memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami. Biarlah lewat pujian penyembahan kami Tuhan, hati-Mu disenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Dan pada saat ini kami mau lagi diisi dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang memulihkan setiap hidup kami. Biarlah lewat firman ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan kami pakai untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Bapa. Memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah dia tetap tinggal dalam urapan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita kepada Tuhan atas anugerah Tuhan atas hidup kita. Dia mengaruniakan berkat-berkat rohani buat kita, sehingga kita masih ada sampai sekarang ini dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan merenungkan akan kebenaran firman Allah mengenai hal yang biasa dan sederhana, namun dapat membuka mata rohani. Apa sih yang dimaksud dengan mata rohani? Mata rohani adalah kemampuan untuk melihat, mengerti, dan memahami hal-hal yang rohani atau kenyataan-kenyataan rohani. Banyak orang Kristen tidak memiliki atau kehilangan akan kemampuan ini. Dan kita berharap lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini akan membuka mata rohani kita, sehingga kita akan dapat melihat akan perkara-perkara besar, dahsyat yang Allah kerjakan atas kehidupan kita. Tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah roti yang dipecahkan membuka mata rohani. Terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 30
sampai 31, kemudian lompat di ayat 35. Mari kita berdiri semuanya, kita membaca ayat ini. Lukas 24 ayat 31 atau 30 dan 31, dan kita lompat di ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, melihat akan keseluruhan perikop ini, maka kita mendapati ada dua orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Satu orang murid, kita mengenalnya, kita memahaminya, adalah seorang yang bernama Kleopas. Ada yang mengatakan bahwa murid yang lain itu adalah Maria, istrinya. Ada juga yang mengatakan murid yang lain itu adalah Simon. Namun yang pasti Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika mereka berjalan menuju ke Emmaus, mereka berjumpa dengan Yesus, namun dijelaskan bahwa pada saat perjumpaan mereka tidak mengenali Yesus. Yesus mengajari hal-hal yang luar biasa atas kehidupan mereka, tentang kehadirannya di dalam dunia ini, tentang inkarnasinya dia menjadi manusia lewat perjanjian lama, lewat tulisan-tulisan yang ditulis oleh Musa dan para nabi. Namun pada saat itu Kleopas dan murid yang lain ini, mereka belum mengenal akan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada akhirnya ketika mereka di satu tempat, saat mereka akan makan, Yesus mengambil roti dan kemudian mengucapkan berkat dan memecah-mecahkannya dan memberikan itu roti kepada mereka, dan itu membuat mata rohani daripada murid-murid ini terbuka, dan mereka menyadari bahwa yang berbincang-bincang dengan mereka itu adalah Yesus. Kita melihat sesuatu yang sederhana. Mengapa dikatakan sederhana? Karena memang kebiasaan dari orang-orang Israel bahwa dalam satu keluarga jika makan bersama, maka bapak dari keluarga tersebut yang akan memberkati makan minum mereka dan dibagikan kepada anggota-anggota keluarga, atau dalam kelompok yang besar, perhimpunan yang besar, ada pemimpin, orang yang dituakan memberkati roti yang akan mereka nikmati dan membagikan kepada yang hadir pada saat itu. Itu hal yang biasa. Tetapi hal yang biasa ini membuka mata rohani dari murid-murid yang berjalan bersama Yesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dari pelajaran yang akan kita lihat saat ini, bahwa kita harus memiliki mata rohani yang benar-benar bisa mengerti, memahami akan kehadiran Tuhan dan kerjanya atas kehidupan orang-orang percaya. Kita mengerti bersama bahwa Yesus saat ini dia sudah naik ke sorga. Dikatakan di dalam Alkitab, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia berada di sorga. Di dalam kitab Efesus juga memberikan penjelasan bahwa ketika Roh Allah hadir, ketika Roh Allah
ada di tengah-tengah umat Tuhan, ketika Roh Allah berdiam dalam kehidupan orang percaya, bukan hanya Roh Allah saja yang hadir, tetapi kita percaya dan firman Tuhan mengajarkan bahwa Yesus Kristus juga hadir. Pada saat kita mengerti, memahami akan kehadiran Tuhan, maka ada hal-hal yang indah yang membuat kita makin diteguhkan lagi, yang membuat kita dapat menyadari bahwa Allah yang besar bersama-sama dengan kita dan selalu memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan 2 poin apa yang menyebabkan mata rohani menjadi buta, dan poin yang kedua, bagaimana seseorang bisa terbuka mata rohaninya. Yang pertama, apa yang menyebabkan mata rohani menjadi buta? Dari pembacaan akan kebenaran firman Tuhan, sehubungan dengan 2 murid yang berjalan ke Emmaus, ada yang menghalangi mata mereka. Ada yang menghalangi mata mereka. Kalau kita melihat dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-16, saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dikatakan di situ bahwa tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi kenapa 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus, mereka tidak mengenal Yesus? Karena ada yang menghalangi mereka. Di ayatnya yang ke-19 dan atau ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24, di sana menggambarkan atau menjelaskan apa sebenarnya yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Secara rohani, mereka atau murid-murid ini, mereka memandang bahwa kehadiran Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi apa yang terjadi? Kisah cerita yang luar biasa bahwa Yesus yang mereka harapkan menjadi pembebas bangsa Israel dari penjajahan Romawi itu diserahkan oleh para imam dan mati disalibkan. Jadi harapan mereka itu hilang. Jadi saya pikir Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mereka itu merasa kecewa. Mereka itu merasa sangat sedih, kecewa karena pengharapan tidak menjadi kenyataan. Kemudian kalau kita baca ayat-ayat itu, maka ada dikisahkan bahwa Yesus itu bangkit. Yesus itu hidup. Berita itu disampaikan oleh wanita-wanita yang bertemu dengan malaikat, yang bertemu dengan pribadi di kubur Yesus itu. Yesus, wanita-wanita ini tidak menjumpai Yesus pada saat hari ketiga. Dan kemudian setelah berita itu disampaikan oleh perempuan, ada murid-murid yang lain datang untuk membuktikan akan apa yang dikisahkan oleh perempuan-perempuan itu. Namun, mereka tidak menemukan Yesus. Itu yang membuat murid-murid yang berjalan ke Emmaus ini menjadi bingung. Ada yang mengatakan bahwa sudah bangkit, hidup, namun yang lain tidak menjumpai akan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita melihat di sini bahwa mengapa murid-murid ini mereka kehilangan penglihatan rohani. Mereka tidak bisa melihat akan kehadiran Yesus bersama-sama dengan mereka karena mereka mungkin dalam keadaan sedih yang mendalam. Mereka mungkin dalam kekecewaan karena harapan mereka tidak menjadi kenyataan. Mungkin mereka juga dalam keadaan bingung karena
Ada yang mengatakan sudah bangkit, tapi yang lain tidak menjumpai Yesus yang bangkit itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika dalam perjalanan itu, Yesus di satu tempat, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, dan memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-murid ini. Ini adalah sesuatu yang sederhana dan biasa, namun membuka mata rohani mereka, bahwa yang berjalan bersama-sama dengan mereka, yang mengucapkan berkat untuk roti mereka itu adalah Yesus. Mereka tahu, setiap kali mereka berkumpul bersama-sama, saat mereka akan makan, makanan mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Mereka tahu, saat malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus diserahkan, Yesus melakukan hal yang sama. Jadi saat mereka melihat apa yang dilakukan Yesus, hal yang biasa yang dilakukan oleh Yesus yang bangkit itu membuka mata rohani mereka. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sederhana, biasa, namun sebenarnya bisa membuka mata rohani seseorang. Dan ini mengajari kita bahwa biarlah kita memiliki kepekaan. Bukan sesuatu yang spektakuler, tapi sesuatu yang sederhana bisa membawa kita kepada pengenalan yang dalam dengan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hal yang lain lagi, apa yang menghalangi seseorang sehingga dia tidak dapat melihat kebesaran dan keajaiban Tuhan? Apa yang menyebabkan seseorang menjadi buta secara rohani? Rasul Paulus memberikan pengajaran di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Di sana dijelaskan begini, saya hanya membaca di ayatnya yang ke-14. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai 18, saya baca ayat 14 saja. Di situ dikatakan begini, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tampak disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus mengenai keadaan orang-orang Israel, bahwa pikiran mereka itu sudah menjadi tumpul, pikiran mereka sudah tertutup, mata rohani mereka itu tertutup, sehingga mereka tidak dapat mengerti, mereka tidak dapat melihat Yesus sebagai pribadi yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Pribadi yang dijanjikan oleh para nabi-nabi. Pribadi yang dituliskan di dalam kitab-kitab Musa. Seharusnya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika mereka mempelajari kitab-kitab Musa, ketika mereka mempelajari kitab para nabi, itu akan menuntun kepada Yesus. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa mereka tidak bisa mengenali Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Hati mereka itu dibutakan. Mata rohani mereka itu dibutakan. Pikiran rohani mereka itu menjadi tumpul sehingga mereka tidak dapat mengerti. Mereka tidak dapat memahami. Mereka tidak dapat menerima akan Yesus Kristus itu sendiri. Apa sebenarnya yang membuat mereka menjadi buta?
kalau kita mempelajari di dalam firman Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, karena mereka mempunyai pandangan, mereka mempunyai pemikiran tentang Mesias itu berbeda dengan yang mereka lihat di dalam Yesus Kristus. Mereka berpikir bahwa Mesias itu adalah pribadi yang luar biasa, di mana dia menjadi pemimpin secara politik. Lewat kepemimpinannya, maka bangsa Israel pada saat itu memiliki militer yang sangat kuat, sehingga dapat membebaskan bangsa Israel pada saat itu dari penjajahan Romawi. Mereka berpikir bahwa dari keberadaan dari Mesias itu, maka kerajaan Daud itu yang gilang gemilang seperti yang mungkin mereka pahami. Tapi mereka tidak melihat itu ada dalam diri Yesus Kristus. Jadi yang mereka harapkan bahwa sesuatu yang luar biasa secara fisik. Namun Yesus memberikan penekanan dia sebagai Mesias tidak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi ini, oleh orang-orang Israel. Yesus menekankan tentang kerajaan sorga yang di dalamnya kudus mulia. Yesus menekankan hal itu, hal yang sifatnya rohani. Namun orang-orang Israel memiliki cara pandang yang berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Inilah yang membutakan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus sebagai Mesias. Hal-hal yang lain kalau saya pelajari, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mereka juga berpikir bahwa dengan kehadiran Mesias maka akan menegakkan Taurat. Aturan-aturan Taurat itu akan ditegakkan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yesus hadir untuk menggenapi hukum Taurat. Itu yang Alkitab jelaskan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mereka berusaha untuk taat, untuk tunduk kepada Taurat, untuk taat kepada tradisi-tradisi. Inilah yang membuat mereka menjadi buta secara rohani. Inilah yang membuat mereka tidak bisa menerima Yesus. Inilah yang membuat mereka tidak bisa percaya Yesus sebagai Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari sini kita dapat melihat ada dua sebenarnya yang membuat orang dibutakan secara rohani. Ada dua yang membuat orang kehilangan akan penglihatan rohaninya. Kehilangan mengerti, kehilangan memahami akan hal-hal yang rohani yang Allah kerjakan. Apa itu? Dari peristiwa dua murid, itu kesedihan, kekecewaan, mungkin juga kebingungan, sehingga mereka tidak bisa melihat hal yang rohani. Tetapi Yesus hadir di sana. Yesus menunjukkan kebiasaan yang dia lakukan ketika dia berada di tengah-tengah mereka. Itulah yang membuka mereka, terbuka mata rohani mereka, bahwa yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi buta secara rohani? Lewat pelajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa mereka memiliki pandangan yang berbeda. Pandangan yang berbeda. Mereka memiliki pikiran yang berbeda. Tidak seperti yang diajarkan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, agar supaya mereka itu bisa dibukakan mata rohani mereka,
ada satu hal yang mungkin bisa digambarkan, bahwa mata rohani mereka itu bisa dibukakan. Namun Bapak Ibu, Allah Tuhan juga rasanya mengakui akan kekerasan hati dari orang-orang Israel. Lewat kisah yang dijelaskan di dalam Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Dikisahkan di sana mengenai orang kaya dan Lazarus. Ketika orang kaya mati, ketika Lazarus mati, Lazarus di pangkuan Abraham. Orang kaya berada di tempat yang menyiksa dia. Lazarus dalam kebahagiaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika si orang kaya ini ternyata bisa berkomunikasi dengan Abraham, dia meminta supaya Abraham mengirim Lazarus untuk bisa bangkit dan mengkisahkan kepada keluarganya yang masih di bumi, agar mereka itu harus bertobat. Mereka itu harus menerima Yesus lah, seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa yang terjadi? Abraham mengatakan bahwa dalam kisah tersebut, Abraham mengatakan bahwa dalam kehidupan dari mereka-mereka yang masih tinggal ada kesaksian Musa dan para nabi. Itu sudah cukup. Kalau seandainya ada yang dibangkitkan pun, mereka pasti tidak akan menerima. Artinya mata rohani mereka pasti tidak akan terbuka. Sekalipun sudah ada yang dibangkitkan. Orang yang dibangkitkan itu merupakan satu peristiwa yang spektakuler. Tapi dari sini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat memberikan gambaran kepada kita betapa orang Israel benar-benar buta. Benar-benar buta. Mereka tidak bisa melihat Yesus adalah Mesias. Nah, kemudian hal yang kedua yang ingin saya bagikan, bagaimana untuk dapat melihat hal yang rohani. Bagaimana supaya mata rohani kita bisa terbuka. Di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-14 sampai 18, di situ memberikan penjelasan, khususnya di ayatnya yang ke-16. Saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bagaimana orang Israel ini bisa terbuka mata rohani mereka, bagaimana juga kita supaya mata rohani kita bisa terbuka. 2 Korintus 3 ayat 16 dikatakan begini, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Bagaimana orang Israel supaya mata rohani mereka bisa terbuka? Alkitab katakan mereka harus bertobat. Bertobat. Demikian pula kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Supaya mata rohani kita bisa terbuka, maka kita harus bertobat. Apakah orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus perlu bertobat? Saya mau katakan perlu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Setiap hari kita perlu bertobat. Karena kita sebagai manusia sangat rentan sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, karena kita sangat rentan sekali, dengan sangat mudah sekali kita berdosa, maka perlu setiap saat, setiap waktu kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kita yang datang kepadanya, memohon belas kasihan daripadanya, supaya dia mau mengampuni hidup kita, dan orang yang diampuni hidupnya, maka orang itu dibenarkan oleh Allah, dan orang yang dibenarkan oleh Allah bisa menyatu dengan Kristus. Orang yang menyatu dengan Kristus, maka disitulah bisa melihat hal-hal yang indah yang Allah janjikan atas kehidupan orang-orang percaya. Hal yang kedua selain daripada bertobat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hal yang kedua adalah berusaha untuk hidup suci.
Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa Matius 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Allah adalah pribadi rohani. Dia adalah roh. Kita bisa melihat kerjanya. Kita bisa melihat karyanya atas kehidupan kita. Jika kita menjadi suci, kita berusaha sedemikian rupa untuk hidup suci, untuk hidup kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ini peran kita. Selain daripada bertobat, kita berusaha hidup suci, hidup kudus. Tinggalkanlah perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Allah. Tinggalkanlah kehidupan daging seperti yang dikatakan di dalam kitab Galatia. Kenakanlah pakaian kekudusan seperti yang dijelaskan di dalam kitab Kolose, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dengan itulah maka kita akan melihat, kita memiliki mata rohani yang bisa melihat perkara-perkara besar yang Allah kerjakan atas hidup kita dan membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, peristiwa Emmaus mengingatkan kita bahwa Kristus tidak jauh dengan kita. Peristiwa Emmaus mengingatkan kita bahwa Dia bekerja atas kehidupan orang percaya, sesuatu yang Dia lakukan yang seringkali tidak terduga. Penting bagi kita untuk bisa mengerti dan memahami. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita memiliki hati yang peka. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita memiliki mata rohani yang bisa melihat karya Allah, kerja Allah atas kehidupan kita. Kita mengerti, kita memahami, maka membuat iman kita makin diteguhkan. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, kita berdiri semuanya. Anugerah heran sungguh indah. Haleluya. Dia ada di sini, Dia ada di tempat Bapak Ibu semuanya. Anugerah heran sungguh indah. Amin. Aku buta, serta ku tersesat. Sekarang balik dan lihat. Anugerah heran sungguh benar Tuhan, selamatkan orang dosa. Dulu aku buta, serta ku tersesat. Sekarang balik dan lihat. Anugerah heran, benar anugerah-Mu Tuhan, benar Tuhan, begitu indah anugerah-Mu. Engkau selamatkan, Engkau selamatkan kami Tuhan. Ini kami akui, dulu aku buta, tapi kehadiran-Mu Tuhan membuat kami bisa melihat
Haleluya. Anugerah heran, sungguh indah, selamatkan orang dosa. Dulu aku buta, serta ku tersesat, sekarang balik dan lihat. Anugerah heran, sungguh indah, selamatkan orang dosa. Dulu aku buta, serta ku tersesat, sekarang balik dan lihat. Haleluya Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Firman Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa benar Engkau terus berkarya atas hidup kami ya Tuhan. Kerja-Mu nyata bagi kami. Bukan hanya hal-hal yang sifatnya spektakuler ya Tuhan, tetapi hal-hal yang biasa, sederhana, tetapi Engkau turut bekerja di dalamnya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami akui Tuhan, dulu kami buta, tapi sekarang sudah melihat. Karena anugerah-Mu besar, kehadiran-Mu luar biasa atas hidup kami, membuka mata rohani kami ya Tuhan. Haleluya. Kami tidak mau terus atau kembali pada kondisi buta secara rohani ya Tuhan. Haleluya. Kehilangan penglihatan, kepekaan rohani. Haleluya. Haleluya. Kami mau terus terbuka mata rohani kami ya Tuhan, untuk hal-hal yang kecil sekalipun, karena rindu kami bersyukur untuk karya-Mu yang besar, untuk setiap karya-Mu, untuk setiap perbuatan. Haleluya. Kami rindu Tuhan untuk dapat selalu menghargai setiap karya Tuhan atas hidup kami. Sebab itu yang dikehendaki oleh Engkau ya Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kekecewaan, kesedihan, kebingungan membuat mata rohani kami itu menjadi buta. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, kalau mungkin ada sidang jemaat Tuhan yang melihat, yang beribadah hari ini, mereka sedang dalam kekecewaan dan kesedihan. Mungkin mereka sedang dalam kebingungan, kekhawatiran, ketakutan. Tuhan, hamba-Mu serahkan hidup mereka ke dalam tangan. Haleluya, hadirlah Engkau dalam hidup mereka ya Tuhan. Haleluya, buat mereka bisa melihat Allah hadir dalam hidup mereka. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu
Benar, semua karena anugerah Yesus Kristus. Anugerah-Mu, Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. kami ada, kami kuat, Karena kami sehat, kekuatanku, itu karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu lah ya Tuhan, yang membuat keluarga kami masih ada sampai hari ini. Anugerah-Mu lah ya Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber yang sudah memberkati setiap pekerjaan usaha kami. Haleluya Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. lagi anugerah-Mu, ini pengakuan kami Tuhan, Semua semua karena anugerah-Mu, bukan bukan karena kekuatanku ya Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, benar Tuhan, sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami bisa beribadah kepada Tuhan, memberikan puja dan puji kami ya Tuhan. Kami bisa dengar akan kebenaran firman Tuhan. Sungguh ini merupakan waktu yang luar biasa yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kami. Belajar akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu atas kehidupan kami. Dan kami yakini semuanya itu ya Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi kami. Mendatangkan kebaikan bagi keluarga kami, bagi usaha mata pencarian kami ya Tuhan. Mendatangkan kebaikan dalam pendidikan kami ya Tuhan. Mendatangkan kebaikan untuk segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Biarlah kami selalu dibukakan mata rohani kami, bahwa kami dapat melihat Allah selalu bekerja atas hidup kami ya Tuhan. Kami memiliki kepekaan untuk dapat mengerti dan memahami
akan keinginan, kemauan Tuhan. Hal-hal yang rohani kami dapat mengerti dan memahaminya ya Tuhan. Dan kami percaya semuanya itu akan mendorong kami untuk selalu dapat menghargai setiap perkara-perkara yang Allah kerjakan atas hidup kami ya Tuhan. Dan itu jugalah yang membuat kami atau iman kami makin ditetapkan, makin diteguhkan. Hal itu jugalah yang membuat kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang menghadapi hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, meteraikanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat ini ya Tuhan. Doa kami kepadamu, Allah lah yang memberkati setiap mereka yang beribadah pada saat ini ya Tuhan. Untuk usaha mata pencarian, pelayanan dan kesaksian mereka, pendidikan anak-anak mereka, Tuhan tolong berkatilah ya Tuhan. Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini juga kami mau berdoa kepadamu. Untuk Bapak Gembala kami, untuk Bapak dan Ibu Wakil Gembala kami, untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, para majelis, sampai kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, di GPDI Kekraso ya Tuhan, Ketapang, Keramat, dan Neosoho. Allah lah yang memberkati kami ya Tuhan Yesus, Allah lah yang selalu hadir dalam kehidupan kami, dan buatlah kami selalu melihat perkara-perkara yang besar, yang meneguhkan iman percaya kami. Kalau seandainya mungkin ada sakit penyakit ya Tuhan, yang diderita oleh umat Tuhan, pada saat ini kami semuanya yang hadir saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah tolong pulihkan dan sembuhkan mereka. Kalau mereka sedang menghadapi permasalahan hidup, Tuhan tolong selesaikan semuanya ya Tuhan. Dan biarlah mereka makin melihat akan kebesaran dan keajaiban Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Dan akhirnya saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini dan akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.